Bab 790. Dunia ini sangat kecil. Menghadapi pertanyaan Nyonya Darto yang sangat kasar, Kenzi diam-diam sedikit tidak senang. Dia bisa melihat bahwa wanita di depannya, Nyonya Darto, pastilah tipe wanita yang sombong karena kekayaan dan kekuasaan keluarganya. Mungkin dia mengira dia adalah wanita paling mulia di dunia, dan orang lain lebih rendah darinya, pantas dimarahi olehnya seperti kucing atau anjing. Kenzi menahan diri dan berkata dengan tenang, "Nyonya Darto, saya ingin memberitahu Anda dua hal. Pertama-tama, saya diundang oleh keluarga Darto Anda untuk mengobati penyakit, bukan untuk diinterogasi oleh Anda. Jadi, saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda sekarang. Kedua, karena Anda mengundang saya, maka Anda harus memiliki sikap bagaimana menghormati tamu yang Anda undang. Jika Anda meragukan saya, tidak percaya saya, dan menggunakan nada tidak sopan, maka saya tidak akan mengobati cedera putramu, bahkan jika dia meninggal, aku tidak akan peduli." Kenzi berbalik dan akan pergi setelah berbicara. Memang benar bahwa dia ingin memanfaatkan kesempatan perawatan medis ini untuk mendapatkan cukup uang, tetapi melihat Nyonya Darto berulang kali membuatnya kesal, dia akhirnya mengurungkan pikiran itu. Tidak masalah jika Anda tidak menghasilkan uang kali ini. Dengan kemampuannya, ada banyak cara untuk menghasilkan uang, jadi tidak perlu tinggal dan melihat wajah bau seorang wanita tua. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Yang mengejutkan Kenzi adalah saat dia tidak ingin tinggal dan mengganggunya, Nyonya Darto justru tidak ingin melepaskannya. Kedua pengawal itu menanggapi dan menghalangi jalan Kenzi. Nyonya Darto berjalan ke Kenzi, dan berkata dengan dominan, "Siapa kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bicara padaku? Apakah menurutmu semua dokter di dunia sudah mati, dan kamu adalah satu-satunya yang bisa mengobati putraku?" Dia berkata dengan jijik, "Aku telah melihat banyak orang tak tahu malu sepertimu, yang sesumbar begitu mereka memasuki pintu, berpura-pura sangat mampu, hanya ingin keluarga Dartoku melihatmu dan memberimu lebih banyak uang, kan? Saya pikir Anda sama dengan Badang Sanjue tua itu. Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit anak saya sama sekali." Matanya penuh dengan rasa jijik. Jika tidak banyak kerabat dan teman yang menonton di sini, dia mungkin tidak perlu menjaga image seorang wanita kelas atas dan telah memberi Kenzi dua tamparan. Melihat Nyonya Darto benar-benar mulai kehilangan kesabaran, beberapa kerabat dan teman yang datang mengunjungi Gen Darto bersama Sheila Hughes mulai mendukung Nyonya Darto dan melirik Kenzi dengan mengejek. "Saya curiga orang ini mungkin pembohong. Dia ingin memanfaatkan situasi dan datang untuk menipu demi sejumlah uang. Bahkan jika dia bukan pembohong, dilihat dari karakternya, dia bukanlah orang yang baik. Nyonya Darto, karena orang ini akan pergi, maka usir saja dia, jangan sampai dia tinggal di sini dan mempengaruhi suasana hati Anda. Ya, dia harus diusir." Aku merasa jijik saat melihat wajahnya, seolah hanya dia yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Muda Darto, dan aku tidak tahu siapa orang ini. Nyonya Darto mendengarkan orang lain mengucapkan kata-kata ini, dia tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, dia ingin mempermalukan Kenzi terlebih dahulu, dan kemudian mengusirnya. Karena, Nyonya Darto selalu menjadi tipe wanita yang harus membalas dendam, dan dia sangat tidak puas dengan perkataan Kenzi terhadapnya sebelumnya. "Dengarkan kata-kataku dengan jelas." Dia mengangkat dagunya dan berkata dengan nada menghina, "Tampar dirimu 2 kali, minta maaf padaku atas apa yang kamu katakan dan lakukan barusan, lalu keluar dari rumahku." Matanya seperti melihat semut yang rendah. Mendengar ini, Kenzi diam-diam sedikit kesal. Awalnya dia tidak ingin memperbesar konflik, tapi sekarang sepertinya dia akan memberi pelajaran pada wanita sombong ini. "Apakah kamu mendengar dengan jelas? Lakukan sekarang. Tampar wajahmu. Kalau tidak, aku akan meminta pengawal untuk memberimu pelajaran." Melihat Kenzi berdiri di sana tanpa bergerak, wajah Nyonya Darto suram, dia menunjuk ke ujung hidung Kenzi, sangat mendominasi. Melihat suasana semakin tegang, Sheila Hughes, yang diam selama ini, menutup mulut kecilnya dengan gugup, dia menjadi semakin khawatir tentang pria bernama Kenan Harimurti itu. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti Nyonya Darto, dan bahkan keluarga Hughes-nya harus selalu sopan kepada keluarga Darto, apalagi pria bernama Kenan Harimurti ini. Sheila Hughes dapat sepenuhnya melihat bahwa pria bernama Kenan Harimurti ini jelas adalah orang biasa berstatus rendah. Jika Nyonya Darto ingin menghukumnya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Nyonya Darto. Sheila Hughes ingin membantu menyelesaikan kebuntuan,
tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, seorang pembantu rumah tangga bergegas masuk. Nyonya Darto, Master Sasun Zander itu, yang dicari sebelumnya, kita akhirnya bisa mengundangnya. Benarkah? Nyonya Darto terkejut sesaat, dan kemudian dia berkata dengan cemas, Master Zander telah datang. Bagus, bagus. Ayo pergi, mari kita sambut di pintu. Nyonya Darto buru-buru meluruskan rambutnya dan merapikan pakaiannya, lalu memimpin pengurus rumah tangga dan sekelompok kerabat dan teman untuk menemui tamu itu di pintu. Setelah mendengar ini, Kenzi diam-diam terkejut, Master Zander, Sasun Zander, kah? Apakah orang yang sama dengan Sasun Zander yang dia pukuli dan melarikan diri di kuil tua tempo hari? Dia ingin melihat. Di sana, Nyonya Darto belum meninggalkan ruangan namun saat ini ditemani oleh seorang biarawati kecil. Pendeta tua itu datang ke pintu dengan bel di tangannya dan mengambil langkah yang mantap. Kenzi dapat melihat dengan jelas bahwa pendeta tua itu memiliki rambut dan janggut putih, dan gerak-geriknya, bukan orang lain, kebetulan itu adalah Sasun Zander yang pernah dipukuli olehnya. Kenzi diam-diam mencibir, dunia ini sangat kecil. Pada saat itu, lelaki tua itu dipukuli olehnya sampai dia menghancurkan ilmu hitamnya, membakar kuil, dan dia berjanji untuk menjadi seorang pengembara mulai saat itu. Kenzi tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini akan melakukan perjalanan jauh ke Pulau Hong Kong. Dan bahkan ditemani oleh seorang biarawati yang cantik, dia jelas terlihat seperti telah membuat namanya terkenal di sini. Melihat penampakan Sasun Zander, Kenzi berencana untuk memberinya pelajaran lagi, terutama wanita berbaju merah yang muncul di rumah berhantu 2 hari lalu, yang sepertinya ada hubungannya dengan pendeta tua itu. Kenzi melihat Sasun Zander, tetapi karena sudut pandangnya, Sasun Zander tidak menyadari keberadaan Kenzi. Pada saat ini, Sasun Zander berdiri di depan pintu dengan kepala terangkat tinggi, memutar janggutnya dengan ringan, dengan penampilan seperti malaikat. Master Sasun, hari ini saya dapat mengundang Anda, keluarga Darto, sungguh beruntung. Nyonya Darto sangat menghormati Sasun Zander. Dia menunjukkan senyum gembira dan rendah hati, dan membungkuk perlahan. Mengikuti postur Nyonya Darto, kepala pelayan lainnya, pengawal, dan kerabat serta teman yang mengikuti di belakang membungkuk dengan hormat seolah-olah mereka telah bertemu peri hidup yang dihormati. Sasun Zander memutar janggut putihnya dengan ringan dan mengangguk ringan, kamu tidak perlu terlalu sopan. Guru ini datang ke Hong Kong untuk bepergian dan mengajarkan Dharma. Keluarga Darto sangat berbakti dan telah menyumbangkan banyak uang berkali-kali. Guru ini sangat berterima kasih. Karena Tuan Muda Darto sakit, dan aku mendengar berita itu, karena hubungan emosional dan alasan, saya harus datang mengunjunginya. Nyonya Darto, di mana anakmu? Aku akan mengobati penyakitnya dulu. Soal gosip, kita bicarakan nanti. Nyonya Darto menjadi lebih hormat. Dia buru-buru tinggal di sisi Sasun Zander, dan menemaninya ke ranjang Gen Darto sambil mengucapkan pujian. Bab 791. Apakah Anda benar-benar tidak takut menyinggung orang? Ada banyak orang di ruangan itu, dan karena orang-orang di sekitarnya menghalangi pandangan mereka, Sasun Zander tidak memperhatikan Kenzi yang tidak jauh. Atas undangan Nyonya Darto, dia datang ke ranjang, mengangkat jubahnya, dan duduk. Nyonya Darto tahu bahwa dia akan mengobati putranya, jadi dia dengan cepat memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian mendorong pengurus rumah tangga di sampingnya untuk memintanya menyiapkan handuk tangan dan membawakan teh. Harus dikatakan bahwa Sasun Zander sebenarnya memiliki keterampilan lain, meskipun ia telah menghancurkan ilmu hitamnya sendiri, keterampilan resep obatnya tidak akan terpengaruh. Untuk penyakit umum yang sulit disembuhkan, ia lebih baik daripada orang biasa. Justru karena keterampilan medisnya yang luar biasa dan kemahiran dalam alkimia, dia menjadi terkenal tidak lama setelah dia melakukan perjalanan ke Pulau Hong Kong dan menjadi Master Zander yang terkenal di Pulau Hong Kong. Jenis dewa tua yang dihormati oleh keluarga kaya dan bangsawan. Sasun Zander merasakan denyut nadi Tuan Muda Darto yang sedang tidur di ranjang sakit, dan dia sudah tahu apa gejalanya. Setelah dia menarik tangannya, dia mengerutkan kening dan tetap diam, seolah berpikir. Melihat ekspresinya yang serius, Nyonya Darto tiba-tiba menjadi gugup, dan bertanya dengan hati-hati, Master Sasun, bisakah Master menyembuhkan penyakit anak saya? Setelah mendengar ini, Sasun Zander memberinya pandangan mencela dan berkata, dengan saya di sini, apa yang kamu khawatirkan? Ya, junior ini mengatakan sesuatu yang salah.
Master memiliki keterampilan magis yang luar biasa dan juga keterampilan medis yang luar biasa. Putraku pasti disembuhkan, kata Nyonya Darto dengan gugup. Sasun Zander bersenandung puas, lalu menggerakkan janggut putihnya dengan ringan dan berkata, cedera anakmu tidak sulit untuk kusembuhkan. Namun, luka anakmu agak aneh. Nyonya Darto buru-buru bertanya, Master, tolong katakan dengan jelas, apa yang aneh dengan cedera anak saya? Semua orang di sekitar memandang Sasun Zander dengan hormat dan meminta nasihat, seperti sekelompok siswa sekolah dasar yang mengelilingi seorang guru. Sasun Zander berkata, cedera Tuan Muda Darto seharusnya disebabkan karena meridiannya ditendang dengan teknik khusus. Itu sebabnya dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Begitu dia mengerahkan kekuatannya, dia akan terkilir. Metode melukai semacam ini sering digunakan oleh para guru untuk mengajar murid yang tidak tahu etiket di dunia persilatan. Itu tidak fatal, tetapi makna hukuman dan pelajarannya sangat dalam. 9 hari, 15 hari atau 21 hari, ketika waktunya habis, rasa sakitnya akan berhenti dengan sendirinya, lukanya akan sembuh, dan tidak akan ada gejala tersisa. Jadi jika seorang dari dunia persilatan menemukan luka tersembunyi semacam ini, bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan mau merawat dia. Karena menurut aturan, ini adalah seseorang yang dengan sengaja menghukum Tuan Muda. Jika tidak mengobatinya, dia akan pulih ketika saatnya tiba, dan itu tidak akan berdampak apa-apa. Menyembuhkan lukanya sama saja dengan membatalkan hukuman untuknya dan membebaskannya dari rasa sakitnya lebih dahulu. Situasi seperti ini sering menyinggung perasaan orang. Semua orang terkejut sejenak lagi, dan pengurus rumah tangga berkata dengan penuh semangat, Master Sasun, lalu luka Tuan Muda Darto, apakah Anda akan mengobatinya atau tidak? Jika tidak obati, dia akan kesakitan selama beberapa hari terakhir. Nyonya Darto juga sedikit cemas, mengangguk berulang kali dan berkata, ya, hidup anak saya lebih buruk daripada kematian akhir-akhir ini, saya tidak ingin melihatnya menderita lagi, tolong berbelas kasihlah Master Sasun, dan sembuhkan anakku. Melihat ini, orang-orang di sebelahnya ikut memohon belas kasihan. Tetapi dengan begitu banyak orang yang memohon belas kasihan padanya, Sasun Zander tidak mengatakan apa-apa, hanya memutar janggut putihnya dengan ringan, sambil berpikir, seolah menimbang pro dan kontra. Master Sasun sedang berpikir dan tidak ingin menyinggung orang lain. Seseorang berbisik. Master Sasun adalah dewa yang sangat brilian, bagaimana mungkin dia takut menyinggung orang lain? Nak, jangan bicara omong kosong, jangan membuat Master Sasun marah. Orang lain mendorong pria itu, menyalahkannya karena terlalu banyak bicara. Hati Nyonya Darto tergerak, dan dia dengan cepat menunjukkan senyum tersanjung dan berkata, Master Sasun, generasi muda mengetahui masalah yang menyinggung ini, dan sangat sulit untuk mengurusnya. Saya mohon Master mau menyembuhkan luka anak saya dan menghilangkan rasa sakitnya sesegera mungkin. Setelah mendengar ini, Sasun Zander tidak lagi berpura-pura tuli dan bisu. Dia menggerakkan janggut putihnya dan tertawa sambil berkata, Nyonya, oke. Guru ini tidak takut menyinggung orang. Sejujurnya, aku tidak memperdulikan para hantu dan ular di dunia persilatan itu. Karena Nyonya Darto merindukan putranya, dia tidak ingin melihat Tuan Muda Darto menderita lagi. Aku akan memenuhi keinginan Nyonya Darto, dan menyembuhkan penyakit ini untuk Tuan Muda Darto. Dia mengulurkan tangannya untuk memijat titik akupuntur pasien, tetapi pada saat ini, ada suara dingin datang dari tidak jauh darinya, Sasun Zander, apa kamu sudah bosan hidup? Kamu harus memikirkan kembali kata-katamu, benarkah kamu tidak takut menyinggung orang? Semua orang tercengang dan mereka semua menoleh untuk melihat asal suara. Sasun Zander bangun tanpa sadar, dan berkata dengan cemberut, siapakah orang yang bertingkah ini? Saya Sasun Zander, seorang immortal master yang bermartabat, apakah aku akan takut pada mereka yang masih muda? Sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menyusut, ketakutan muncul di hatinya dan wajahnya menjadi pucat. Karena saat ini, dia sekali lagi melihat musuh yang paling dia takuti dalam hidupnya, Kenzi yang hampir membunuhnya. Bajingan! Beraninya kamu tidak menghormati guru Sasun Zander. Nyonya Darto menjadi marah ketika dia melihat bahwa Kenzi yang berbicara di sana. Dia menunjuk ke arahnya dengan angkuh dan mengutuk, segera berlutut pada Master Sasun Zander dan minta maaf. Jika tidak, aku pasti akan menyuruh pengawal untuk memukulmu sampai mati, bajingan. Mengikuti teriakannya, orang-orang itu semua melontarkan pandangan menghina dan jijik pada Kenzi,
seolah-olah melihat kotoran yang menjijikkan. Sheila Hughes juga ada di antara orang banyak, dia baik hati, dia tidak ingin melihat pria bernama Kenan Harimurti menderita, jadi dia bergegas untuk membujuk, "Tuan. Jangankan master seperti Master Sasun Zander, bahkan orang seperti Nyonya Darto, jangan menyinggungnya." Kenzi sepertinya tidak mendengarnya. Dia berjalan ke Sasun Zander dan berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak takut menyinggung orang lain, maka kamu bisa maju untuk menyembuhkan luka Tuan Muda Darto. Tapi aku ingin mengingatkanmu, Tuan Muda ini terluka olehku." Setelah mendengar ini, semua orang terkejut, "Kamu?" Hampir bersamaan, terdengar bunyi gedebuk, dan Master Sasun Zander, seperti seorang murid, berlutut ketakutan. "Saya tidak berani, saya tidak akan berani." Sasun Zander melambaikan tangannya berulang kali, memohon belas kasihan dengan suara bergetar, "Saya tidak tahu bahwa Tuan ada di sini. Saya baru saja menyinggung perasaan Anda. Saya mohon Tuan mengampuni hidupku." Dia bersujud dengan panik, tampak sangat ketakutan, tidak hanya gemetar di sekujur tubuh, tetapi bahkan dahinya bengkak karena bersujud. Melihat pemandangan tiba-tiba ini, semua orang terkejut. Nyonya Darto membuka mulutnya lebar-lebar karena ngeri, cukup untuk memasukkan sebutir telur bebek. Sheila Hughes menutupi mulut kecilnya, matanya yang indah membelalak kaget.